kasih atas kehadirannya. Pagi hari ini Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik bekerjasama dengan program Doktor dan MSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM akan melakukan semacam diskusi atau public expose mengenai penelitian yang dilakukan tahun ini mengenai cukai rokok ilegal. Ya, jadi keberadaan rokok yang cukainya ilegal. Ini merupakan studi yang kedua kami lakukan di PSEKP setelah 2 tahun yang lalu yang dibiayai oleh konsorsium Peruri. Jadi Peruri concern mengenai seberapa besar size dari rokok ilegal. Rokok ilegal itu apa, nanti Ibu Arti dan Pak Edi Gunawan akan menjelaskan. Yang intinya kurang lebih adalah rokok yang tidak membayar cukai. Ya. Kalau jumlahnya masif atau besar itu tentu akan membahayakan perekonomian nasional. Tetapi nanti akan kita lihat apakah hasil survei kami ini jumlahnya cukup masif ataukah tidak. Ya, jadi itu pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap industri ini. Karena industri rokok dari waktu ke waktu bukannya mengalami declining, tetapi mengalami kemajuan atau pertumbuhan yang sangat signifikan. Terbukti dari pembayaran cukai ke APBN itu mencapai 80 triliun rupiah, dan tahun depan akan terus naik karena pemerintah juga sangat agresif untuk memajaki atau mengenakan cukai pada industri rokok. Jadi rokok ini dibenci karena alasan kesehatan, tapi juga diperlukan karena alasan cukai, penerimaan cukai pemerintah, dan juga absorpsi tenaga kerja yang juga besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah salah satu kegiatan joint kegiatan antara MSI, Doktor, Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan kami di PSEKP yang sering menyelenggarakan acara semacam ini. Di tahun depan kami juga masih akan menyelenggarakan berbagai diskusi yang berbasiskan riset. Ya. Baik, saya tidak ingin memperpanjang pembukaan ini. Seminar atau diskusi hari ini saya nyatakan dibuka, dan langsung saja waktu saya berikan kepada tim Bu Arti, kemudian Pak Edi Gunawan, dan nanti saya akan memberikan concluding remarks, analisis dari sisi saya, dari analisis makro. Kami persilakan Bu Arti. Makasih Pak Tony atas introduction-nya. Ini rakap ya maksudnya ya, dari panitia, pembicara, moderator, dari apa, all in one, all Indonesian final. Ya, jadi yang melatar belakangi mengapa kami melakukan penelitian ini adalah bahwa kita tahu Indonesia itu adalah konsumen rokok kelima terbesar di dunia dengan sepertiga penduduknya merokok. Jadi di mana-mana kita jumpai banyak orang merokok ya. Seperti waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya pulang sekolah itu kaget gitu. Karena apa? Karena ini orang-orang pada ngerokok kok nggak concern dengan orang lain yang berada di sebelahnya. Jadi waktu itu saya diajak dekan sekarang Profesor Wihana ke suatu kabupaten ya, pemerintahan daerah itu. Nah, kemudian di ruang tamunya mereka merokok, itu cukup shock bagi saya ya. Jadi memang karena belum ada awareness bahwa kalau orang merokok itu maka dia akan menimbulkan eksternalitas negatif di sekelilingnya. Ini suatu fenomena di Indonesia. Nah, kemudian penerimaan cukai rokok itu seperti yang dikatakan Pak. Kita nomor 5, jadi nomor 1 saya kira Cina ya. Nomor 2 India, nomor 3 saya kira Amerika, nomor 4 Rusia, benar? Ya. Benar ya. Jadi nomor 5 itu setelah Cina, India, Amerika, Rusia, Indonesia. Jadi kita nomor 5. Ya, jumlah penduduknya terbesar dan banyak rokok. Seperti dikatakan Pak Tony tadi bahwa di APBN itu sekitar 80 triliun ya. Ini peningkatannya cukup signifikan karena di tahun 2007 itu baru 40,8 triliun. Nah, kemudian
80 triliun di tahun 2012. Nah, kemudian mengapa riset tentang cukai rokok ilegal? Ini rokok dan juga produk tembakau seperti juga minuman mengandung etil alkohol itu merupakan produk yang kontroversial, terutama rokok ini. Karena apa? Karena ada benefit dan cost yang melekat pada produksi rokok. Jadi biaya kesehatan dan ekonominya tinggi akibat masyarakat yang merokok. Sementara produksi rokok itu menyediakan lapangan kerja yang besar di Indonesia. Jadi, sampai memiliki dampak ekonomi yang penting bagi daerah penghasil. Jadi ada benefit, ada cost yang melekat pada produksi rokok. Nah, kemudian bagaimana solusi yang optimal kalau dilihat dari angle dari ekonomika publik, maka kemudian tidak mungkin untuk menolkan konsumsi rokok kan? Tidak mungkin untuk menolkan, maka kemudian yang terjadi adalah bahwa government harus punya suatu piranti untuk mendistorsi konsumsi rokok supaya tercapai optimal. Jadi bagaimana supaya eksternalitas negatif yang dihasilkan itu terekam pada pricing-nya yang dilakukan dengan pajak atau cukai. Jadi alasannya adalah karena untuk fairness ya. Jadi orang yang merokok yang mengakibatkan eksternalitas negatif itu harus dikoreksi, terus dipajaki. Kemudian dari segi efisiensi ini juga sejalan. Jadi biasanya kalau equity dan efisiensi itu kadang-kadang nggak sejalan ya. Sesuatu efisien tapi mungkin tidak equitable, sesuatu equitable tapi mungkin tidak efisien. Nah, dalam hal industri rokok ini dua hal tersebut menjadi sejalan ya. Jadi fairness-nya adalah bahwa orang yang merokok harus dipajaki. Kemudian dari segi efisiensi demikian juga, karena konsumsi rokok itu adalah inelastik. Jadi kalau ada kenaikan harga, maka persentase kenaikan harganya itu lebih besar daripada persentase konsumsi yang dikonsumsi, rokok yang dikonsumsi. Jadi tidak begitu menimbulkan excess burden atau deadweight loss. Jadi berkurangnya surplus produsen dan surplus konsumen dibandingkan dengan penerimaan pajak pemerintah itu tidak sebesar kalau komoditasnya adalah elastik. Jadi di sini dia adalah efisien. Kalau kita bicara efisiensi, maka yang kita lihat adalah berapa besarnya ukuran hilangnya kesejahteraan atau deadweight loss. Jadi kalau adanya pajak rokok itu akan mendistorsi perilaku, meningkatkan penerimaan. Jadi ini memang suatu komoditi yang spesial, tergantung pada kebijakan di masing-masing negara. Karena kebijakan itu ternyata matters dalam mempengaruhi konsumsinya. Seperti misalnya di kota New Orleans ya di US itu berbeda sekali. Jadi dibebaskan ya untuk mengkonsumsi alkohol misalnya itu, maka perilakunya akan beda. Kalau misalnya di Atlanta itu misalnya supermarket hanya boleh menjual minuman beralkohol pada weekend saja ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah itu kemudian di-ban. Kalau di New Orleans ini bebas ya. Saking bebasnya bahkan kalau ada suatu daerah yang namanya French Quarter, itu bar bisa buka dari siang hari, dari pagi hari. Jadi jam 8 baru sudah buka dan ada pengunjungnya. Jadi di situ kemudian kita bisa lihat bahwa regulasi itu matters dalam mempengaruhi konsumsi masyarakatnya. Sampai ada istilah bahwa whatever happens in New Orleans stays in New Orleans. Jadi terkenal dengan sebutan Sin City-nya. Ada smoking pot atau mau minuman beralkohol during the days juga nggak apa-apa, tidak di-ban. Jadi mau datang ke bar jam 8 pagi, 9 pagi juga barnya buka. Nah kemudian ketika regulasi itu matters dalam mempengaruhi konsumsi, kita bisa lihat berdasarkan studi empiris terdahulu bahwa kalau ada kenaikan tarif pajak atas rokok sebesar 33%, maka diperkirakan akan menurunkan tobacco related deaths sebesar 5-15%. Jadi angka ini signifikan. Bukan buat saya kan? Nah, komoditas rokok ini rawan penggelapan. Mengapa? Karena adanya maximum potential benefit dari tax evasion. Dan ketika kita memutuskan sesuatu kan kita timbang antara marginal benefit dengan marginal cost-nya. Kalau marginal benefit-nya lebih besar daripada marginal cost-nya, kita melakukan sesuatu. Kita akan melakukannya. Seperti misalnya ketika Anda sedang berpikir apakah mau dump your boyfriend or girlfriend, itu kan kita timbang untuk marginal benefit dan marginal cost-nya.
wah selama ini sudah diajak ke bertahun-tahun, kalau saya putus kan rugi. Tapi sebenarnya itu bukan rugi, itu sangkos. Jadi kalau sangkos itu kan tidak diperhitungkan dalam marginal benefit dan marginal cost-nya. Jadi ketika melakukan sesuatu timbang marginal benefit dan marginal cost-nya. Tapi sangkos tidak dipertimbangkan. Nah, ini demikian juga. Jadi marginal benefit-nya bisa lebih besar daripada marginal cost-nya. Jadi dia memutuskan untuk evade, untuk menghindarinya. Nah, kemudian juga adanya minimum potential loss karena luasnya wilayah penyebaran rokok ilegal dan terbatasnya resources untuk penegakan hukum. Nah, ini yang menyebabkan mengapa rokok dan produk tembakau itu rawan penggelapan. Nah, jadi tujuan penelitian yang kami lakukan ini adalah mengestimasi persentase pelanggaran cukai rokok dan juga mengkalkulasi kerugian negaranya. Gitu. Kita lihat berdasarkan jenis atau golongan dan juga tipe pelanggarannya. Nah, kategori pelanggaran ini ada berbagai macam. Yang pertama itu salah personalisasi. Ini maksudnya adalah di bungkus rokok ya, yang biasa merokok, kalau kita lihat kan ada daftar perusahaannya. Nah, perusahaan rokok ini melekatkan yang bukan dari perusahaannya. Jadi kodenya berbeda. Jadi dia itu salah personalisasi. Atau misalnya cukai yang untuk sigaret kretek mesin dilekatkan untuk sigaret kretek tang. Untungnya Kan harganya lain. Jadi harusnya kalau misalnya SKM itu lebih mahal, tapi kalau beli SKP dia lebih murah, maka dia akan beli yang SKP tapi ditempelin untuk yang SKM. Kontrol nggak mungkin ya dikontrol dari. Kontrolnya dengan rahasia. Ya. Atau kemudian salah peruntukan. Jadi misalnya cukai yang untuk 20 batang itu kan lebih mahal daripada cukai yang untuk 16 batang. Nah, kemudian 20 batang dilekatkan ke 16 batang. Nah, ini kan negara juga rugi karena harganya berbeda. Itu salah peruntukan. Kemudian ada juga yang menggunakan pita cukai palsu. Ya. Kemudian ada juga yang bekas. Jadi sudah dibeli, dikretek, kemudian ditempelin lagi. Atau yang tanpa pita cukai. Jadi ada 5 kategori yang kemudian akan kita lihat masing-masing pelanggarannya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini perbandingan pajak rokok untuk Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kita lihat Indonesia sekitar 15-30% ya, untuk tax valorumnya. Unit tax-nya antara 65 sampai 325 per batang. Kalau kita lihat misalnya dibandingkan dengan Thailand dan Filipina itu masih jauh lebih rendah, ya, 85% Thailand, Vietnam bahkan 65%. Malaysia 20%. Nah, itu tadi cukainya. Ini adalah pajak tembakaunya. Indonesia sekitar 37% ya. Yang lebih tinggi adalah Singapura, Thailand sekitar 60%, kemudian Vietnam 40%, yang lebih rendah adalah Malaysia. Ini hampir 2 kali lipatnya antara Marlboro dibandingkan dengan merek lokal yang paling murah. Nah, kemudian di sini kita lihat prevalensi merokok. Jadi yang biru itu males dan yang hijau itu females, kemudian totalnya adalah yang merah. Jadi di sini kita lihat Indonesia lebih dari sepertiga penduduknya, ya 35% ya, yang lebih besar. Dari persentase yang lebih besar lagi adalah laut. Nah, kalau kita lihat grafik dari tahun 90 sampai 2009, tren Indonesia itu yang kotak merah itu, kita lihat bahwa trennya tidak meningkat ya. Kita bandingkan dengan Singapura itu makin lama makin menurun, meskipun di awal tahun ya, pada awal tahun 90-an kalau kita lihat Singapura grafiknya masih di atas Indonesia, tapi kemudian over time Singapura menurun, Indonesia agak meningkat, sehingga di akhir tahun 2009 kita lihat Indonesia paling tinggi konsumsi rokoknya. Ada negara yang meningkatnya, misalnya Myanmar, tapi dari segi jumlah absolutnya dia jauh lebih kecil, jadi dia berada di atas meskipun trennya meningkat. Nah, kemudian ini adalah tabel pemain dalam industri tembakau di ASEAN. Kalau kita lihat di tingkat internasional itu ada 3 pemain yang besar ya, yaitu BAT, kemudian Philip Morris ya, dia bermain di Malaysia,
di Indonesia, Kamboja, kemudian Philip Morris juga di Filipina, Thailand dan Vietnam. Jadi pemainnya sebenarnya sama, di industrinya oligopolis ya. Kemudian demikian juga kalau kita lihat di lokalnya ya. Jadi kalau di Indonesia itu sekitar 50% itu dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan ya, 3 perusahaan ya. Jadi Gudang Garam, Jarum, Noroyono. Ini Pak Koni jauh tahu lebih banyak. Nah, kemudian bagaimana dengan pasar gelap untuk rokok? Ya. Ini yang paling tinggi adalah Brasil, kemudian UK dan Yunani. Ya. Jadi Indonesia tidak begitu tinggi sebenarnya dari segi persentasenya. Jadi yang mendekati 40% adalah 3 negara tadi ya, Brasil, UK dan Yunani. Yang Indonesia. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan data di seluruh dunia itu sekitar 11,6%-nya itu adalah rokok gelap ya. Berapa kerugiannya? Sekitar 22,9 US dollar. Dari persentase tersebut 16,8% dari negara berpendapatan rendah, kemudian 11,8% dari pendapatan menengah, 12% dari kombinasi rendah dan menengah. Nah, kemudian kita bisa lihat elastisitasnya. Ini relatif inelastik ya. Jadi untuk negara yang berpenghasilan tinggi adalah minus 0,4. Jadi kalau harganya naik 1%, maka konsumsinya akan turun 0,4%. Kemudian di negara berpenghasilan menengah dan rendah itu adalah sebesar negatif 0,8. Kalau harganya naik 1%, maka konsumsi rokoknya turun 0,8%. Nah, kalau illicit trade ini dihilangkan, maka diperkirakan harga akan naik 3,9%. Dan pemerintah kemudian paling tidak akan mendapatkan US dollar 31 miliar. Jadi ini adalah latar belakangnya. Nah, kemudian apa yang kami lakukan untuk menghitung berapa sebenarnya kerugian negara akibat cukai rokok ilegal? Ini kami melakukan survei di 16 provinsi. Survei di 16 provinsi, bagaimana mengambilnya? Kita lakukan random sampling. Idealnya memang seluruh 33 provinsi kita jabanin, ya, tapi kan kita ekonom, kita harus memilih karena ada time constraint, ada budget constraint. Nah, kemudian kita harus memilih. Jadi tentukan kemudian 16 dari 33 provinsi. Setelah sebelumnya 5 provinsi yang outlier itu dikeluarkan. Jadi DKI, Maluku, Papua dan Papua Barat dikeluarkan dulu. Jadi yang outlier kami keluarkan. Tinggal 28 provinsi. Dari 28 provinsi itu diambil 16 provinsi. Nah, kemudian dengan data pengeluaran per kapita rumah tangga, kita mengelompokkan provinsi menjadi kelompok rendah konsumsinya, sedang, dan tinggi. Ya, jadi dibagi dalam 3 strata. Nah, kemudian setelah dibagi dengan 3 strata, lalu masing-masing strata itu kemudian di random juga. Ya, jadi ini formula untuk merandom ya. Jadi jumlah provinsi dalam kelompok dibagi jumlah seluruh provinsi. 16 dibagi 28 kali 16, jadi ada sekitar 9. Jadi 9 dari 16 kita ambil ya, yang tercetak kuning itulah yang terambil ya. Jadi NTB, Lampung, Gorontalo, Jatim, Jateng, Sumatera Selatan, Sulsel, Kalbar, dan Bengkulu. Demikian juga untuk kelompok sedang ya. Jadi jumlah provinsi dalam kelompok dibagi jumlah seluruh provinsi. Jadi 9 per 28 dikalikan dengan 16, kira-kira ada 5. Jadi kemudian kita ambil 5. Kita ambil 5 provinsi. Yang terambil adalah Jogja, Riau, Kalsel, Aceh, dan Kalteng. Ini dengan murni random. Kemudian provinsi kelompok tinggi ya, ada 2, jadi dari 2 dari 3 kita ambil. Yang terambil adalah Kaltim dan Bangka Belitung. Nah, kemudian setelah provinsi diambil, kita ambil kabupaten kota. Jadi dilakukan secara proporsional random. Jadi dari setiap provinsi dipilih 4 kabupaten kota, yang kemudian 4 kabupaten kota itu diambil dengan rumus berikutnya. Jumlah kabupaten kota dalam kelompok dibagi jumlah seluruh kabupaten kota dikalikan dengan 4. Kemudian yang berikutnya adalah metode sampling di tingkat desa. Ya, ini dilakukan lewat sampling kecamatan. Jadi setiap kabupaten diambil 2 kecamatan, ya. 1 kecamatan kota dipilih random, kemudian 1 kecamatan yang berstatus desa dipilih juga secara random. Dengan demikian di tiap kecamatan terpilih 2 desa atau kelurahan yang ditentukan secara random. Nah, kemudian bagaimana mengambil sampel rokoknya? Jadi kemudian ketika terpilih menjadi
terpilih menjadi 256 desa, itu kemudian surveyor dikirim ke 256 desa itu untuk membeli rokok. Jadi memang sempat terpikir bagaimana cara mengestimasi cukai rokok ilegal ya. Sempat terpikir bahwa apakah kita kemudian akan menerjunkan surveyor untuk mencari tempat sampah rumah tangga. Jadi kemudian dikorek sampahnya, dicari bungkusnya. Tapi kemudian kita diskusi lagi dan ditemukan cara yang lebih sophisticated dan lebih mendekati populasi, yaitu apa? Beli rokok. Nah, ini surveyornya tidak tahu tujuan penelitian. Mengapa? Karena kalau mereka sampai tahu tujuan penelitian, maka mereka perilakunya akan bias. Jadi kalau misalnya mereka tahu bahwa tujuannya adalah untuk mengestimasi potensi kerugian negara akibat cukai rokok ilegal, bisa jadi mereka ketika membeli rokok malah mencari-cari yang ilegal, atau malah menghindari mencari yang ilegal. Jadi ini tujuan. Jadi ketika kami melatih para surveyor, kami hanya mengatakan bahwa tujuannya adalah melihat distribusi dan variasi rokok. Nah, jadi mereka diminta untuk membeli rokok sevariatif mungkin. Jadi itu yang kami katakan kepada surveyor sehingga tujuan penelitian kemudian tercapai. Ini sudah dilakukan 2 gelombang ya. Yang pertama dan kedua juga menimbulkan kecurigaan karena beli rokok banyak sekali ya. Jadi setiap surveyor itu membelikan rokok dari 550.000 sampai 800.000 per desa. Itu kan banyak sekali. Untuk apa? Untuk selamatan, untuk hajatan, atau tugas dari UGM memberikan itu, pembayaran panitia seminar. Jadi surveyornya datang untuk kemudian membeli rokok di 3 tempat ya, grosir, penjual eceran besar, penjual eceran kecil. Kemudian mereka dibekali sekitar 550.000 sampai 800.000 ya. Ini sepertiga dibelanjakan untuk produk rokok dengan harga kurang dari 5.000, kemudian sepertiga lagi untuk membeli rokok antara 5.000 sampai 8.000, dan yang sepertiga terakhir untuk membeli lebih dari 8.000 ya, jadi proporsional. Nah, kemudian surveyor merekapnya, jadi mereka dibekali formnya yang berbagai macam datanya, asal perusahaan rokok, kemudian jenis rokoknya. Kemudian setelah formnya direkap, kemudian kita cukai, diidentifikasi. Nah, ini yang mengidentifikasi adalah ahlinya. Kami juga diajarkan para peneliti dan asisten dan juga surveyor juga diajarkan, tapi kembali kita akan mengambil comparative advantage ya. Mungkin kita butuh 1 hari penuh untuk menentukan satu bungkus rokok ini palsu atau enggak, atau salah personalisasi atau salah penentukan. Maka kemudian kami mengambil yang ahlinya, jadi untuk mengidentifikasi rokok. Nah, yang berikutnya tentang pengambilan sampel ini akan dilanjutkan oleh Pak Edi Purnama. Silakan Pak Edi. Sebentar, Bu Arti, ada apakah pernah ditemukan rokok ilegal ini berasal dari rokok branded? Rokok yang punya nama besar? Nggak ada, Pak. Kalau untuk yang golongan pertama dia nggak ada. Kalau untuk yang rokok golongan pertama, karena rokok kan dibagi beberapa jenis, ada yang dia SKT golongan 1, SKT golongan 2, atau SKT golongan 3. Berdasarkan pengalaman saya, yang rokok SKT golongan 1 belum pernah ada. Karena mereka sangat kuat dalam saat memberikan cukainya itu kuat. Kalau yang golongan 3 ini yang kita, yang misalnya kayak mereknya nggak jelas itu, nah itu bisa jadi ada. Saya kira ini sesuai hipotesis bahwa perusahaan rokok yang branded atau punya nama besar itu tidak akan mau berani ambil risiko untuk melakukan hal-hal semacam itu. Jadi ini yang melakukan pasti yang nggak jelas mereknya atau reputasinya. Jadi ini kalau di dunia bisnis istilahnya adalah reputational risk. Jadi perusahaan rokok kalau melakukan hal-hal yang tercela seperti itu akan rusak reputasinya. Itu yang sedang terjadi pada politisi Partai Demokrat. Apa hubungannya? Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini akan disampaikan hasil survei dari penelitiannya PSKP. Kebetulan saya diminta untuk
ikut dalam beberapa kali presentasi tim peneliti di Medan, di Malang, di Jakarta waktu itu. Jadi sedikit yang saya ketahui. Tapi kira-kira begini, dari mulai sampling tadi, pengambilan sampel itu dari 33 provinsi, kemudian dikecualikan 5 dari situ karena ada nilai outlier seperti misalnya DKI Jakarta, Jayapura, dan seterusnya itu yang dikeluarkan. Kemudian juga karena alasan jangkauan yang terlampau jauh. Jadi seperti misalnya Papua Barat, dan seterusnya itu sengaja dikecualikan untuk efisiensi ya. Kemudian dari situ diputuskan 16 provinsi yang diambil. Kemudian metodologinya adalah dengan seperti yang dikatakan oleh Pak Arti tadi, sampling yang random ya. Ada yang stratified, ada yang sesuai dengan kriteria tertentu, ada yang proposit, tapi intisarinya random. Kalau 16 memang sudah ditentukan sebelumnya karena keterbatasan macam-macam lah ya, ada tidak bisa di survei seluruhnya 28 provinsi atau 33 provinsi. Jadi intisarinya adalah randomness itu bagus karena beberapa macam alasan, bukan karena sampelnya kemudian mendekati populasi. Orang-orang statistik kan biasanya seperti itu kan, diambil sampel yang random karena dianggap sampel mendekati populasi dengan dengan kriteria properti dari random sampling. Ternyata bukan itu. Alasannya yang tepat adalah karena menghindari subjektiviti dari si peneliti. Jadi randomness itu diambil dengan alasan untuk menghindari subjectivity bias dari si peneliti. Peneliti inginnya mana. Nah, itu tidak terlalu baik penelitian seperti itu. Oleh karena itu tapi ternyata yang itu pun tidak terlalu bagus alasannya. Alasan yang tepat menurut para statistician konsensusnya adalah karena ternyata randomness itu mathematically more frequent shows the population behavior, meskipun tidak selalu ya. Jadi misalnya Anda mengambil sampel dari sebagian populasi itu, kemudian ada kalanya juga itu tidak menunjukkan perilaku dari populasi, tapi ternyata berdasarkan penelitian dari statistician disimpulkan seperti itu. Mathematically more frequent shows the properties of population. Oleh karena itu maka sebagian besar di sini diambil metodologinya adalah dengan random. Kemudian di situ diantaranya stratified-nya adalah ditentukan dari 28 provinsi itu, 16 provinsi dengan berdasarkan stratifikasinya pengeluaran rumah tangga per kapita. Jadi ada provinsi yang pengeluarannya besar, ada yang sedang, ada yang rendah. Kemudian diambil di 28 itu dikerucutkan menjadi 16. Pemilihan itu dengan menggunakan RNG, Random Number Generator. Jadi kita ciptakan nilai random dengan metodologi statistik, kemudian kita pilih di antara mereka yang termasuk kelompok provinsi yang atas, sedang, dan rendah. Seperti itu, biasanya seperti itu. Kemudian yang di sini, ini persiapan surveinya. Sebelum ke lapangan, kemudian biasanya ada briefing secara mendetail mengenai surveyor diarahkan kira-kira apa yang perlu dilakukan di lapangan, diarahkan tujuannya, kemudian kelengkapan detailnya, surat-suratnya, dan seterusnya. Kemudian juga antisipasi lapangan, kalau ada kesulitan mendapatkan data apa yang perlu dilakukan. Ya, antisipasi yang dilakukan itu dikerjakan di BCKP biasanya. Kita pernah melakukan yang seperti itu untuk penelitian yang lain karena pada saat briefing kita gagal memberi mereka. Jadi kita sudah hampir, kemudian mereka datang ke lapangan, kemudian ternyata data yang dikumpulkan oleh surveyor tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga kita harus melakukannya 2 kali dan biayanya menjadi berkali lipat, ya 2 kali lipat. Nah itu sebisa mungkin dihindari yang seperti itu. Oleh karena itu banjirnya, karena tempat-tempatnya juga jauh, agak detail. Kemudian yang berikutnya, ini lokasinya. Jadi termasuk kondisi lapangannya jauh,
Kemudian kadang-kadang kalau zatnya tidak bisa didapatkan, maka ada metodologinya saya lihat ada snowballing, jadi mencari informan, mencari preman ya di situ, kemudian dari situ ada tokoler, kemudian didapatkan kira-kira di mana tempat penjualan itu, penjualan rokok dan seterusnya. Kemudian berikutnya itu ada lokasi di desa Bandung, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, desa Ampar dan seterusnya. Berikutnya ada dinamika di lapangan, ternyata variasinya luar biasa. Ada yang terjatuh di sungai dan hampir dimakan buaya. Kemudian ada yang disekat oleh penduduk setempat karena dianggap ini siapa ini orang ini membahayakan. Kemudian ada yang mengalami ban kempes di tengah hutan. Kalau ban kempes di dekat Gerahasat itu gampang dituntun, kemudian ke Jalan Kaliurang bisa di. Kalau di tengah hutan gimana dong? Masa mau ditiup? Kemudian yang berikutnya ini ada penggolongan rokok di desa Anggut, Bengkulu Selatan. Ada pengumpulan dan pengolahan sampel ini batching, proses rekap rokok. Jadi luar biasa memang penelitiannya. Kayak menggali mainan ini, bukan menggali kubur. Ada senternya, ada sentoloknya. Kemudian ada proses identifikasi cukai. Berikutnya identifikasi cukai seperti ini, proses entry data, kemudian verifikasi hasil, kemudian juga ada identifikasi pelanggaran. Jadi misalnya menggunakan bea cukai yang salah personalisasi, artinya di situ produksinya oleh PHDA, tapi ternyata lain dengan yang ada di cukainya. Jadi misalnya ini salah personalisasi, salah peruntukan tadi seperti misalnya SKT masuk ke SKM. Tadi ada untuk yang 20 batang, kemudian dia menggunakan cukai 15, kemudian kita cukainya palsu. Jadi tidak hanya uang ini palsu, kita juga itu juga palsu, meskipun sudah ada dibikin hologram dan seterusnya oleh konsorsium Pro-Pro, ternyata masih juga dipalsu. Dan saya mendengar ada palsu uang itu yang melibatkan mahasiswa juga akhir-akhir ini, tapi tidak perlu saya ceritakan karena itu uang, bukan rokok. 3 orang ya tangkap, salah satunya mahasiswa. Dan itu mahasiswanya tapi sudah di DO dari mahasiswa yang PTN terkenal di Jogja. Siapa itu? Tapi sudah DO dia. Kemudian ini buka rokoknya yang gas recycle, jadi pungut, Anda merokok, buang, kemudian dipungut oleh orang lain ditambah lagi. Jadi itu kelihatan sudah bapak belur itu kayaknya sudah sobek-sobek. Kemudian rokok polos tanpa kita cukai sama sekali, yang ini merugikan, langsung merugikan negara. Jadi semua rokok ini ternyata gagal. Ada 3 macam Pak, ada sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret polos mesin. Ya, Bapak merokok yang mana? Tiga-tiganya. Jadi 1 kali merokok 3 batang wayang. Ada satu cerita menarik mengenai rokok ini. Jadi nanti kalau bawa ibu punya anak, kemudian anaknya kecanduan rokok, tapi sebelum kecanduan terus ketahuan, itu bagaimana cara menyembuhkannya atau menyembuhkan diri sendiri misalnya, karena rokok itu ternyata di Sarjito itu termasuk pembunuh utama di Jogja. Pembunuh utama itu jantungnya mengalami penyempitan sehingga kemudian dibor jantung, saluran ke jantungnya. Kemudian dikasih ring, salah satunya Pak Tony ini sudah ada chest di dadanya, ada ringnya itu, tapi bukan karena merokok ya. Tapi ternyata yang paling besar karena merokok menurut teman-teman dari Fakultas Kedokteran. Jadi itu menutup saluran ke jantung, jadi itu membunuh ternyata. Pembunuh utama terbesar di DIY itu adalah karena jantung. Nah, salah satu jantungnya itu karena merokok, bukan karena kemudian salurannya macet, mampet, tapi karena tempelan macam-macam itu yang kolesterol yang menempel di saluran kecil-kecil itu ternyata ada yang leaking. Jadi begitu leaking kemudian masuk ke saluran ke jantung, ya sudah, wassalamualaikum tuh. Meskipun sehat seperti siapa itu suaminya Andy itu,
Haji Masaid, tapi sudah ada tempelan. Kemudian berdasarkan analisisnya teman-teman itu karena ada leakingnya, jadi tempelan yang buat kabut dinding ada yang bocor, ini kayak jerawatnya bocor kemudian masuk ke saluran itu, bisa dipastikan menghadap Tuhan seperti itu. Tapi kalau macet beneran mati juga. Kemudian estimasinya seperti apa sih? Estimasinya adalah yang pertama, nilai penerimaan negara dari kita cukai diestimasi dari kita cukai yang ada pada fisik kemasan rokok. Kemudian rokok tanpa kita cukai atau kita cukainya palsu atau bisa yang bekas recycle, penerimaannya kan pasti nol karena dipalsu. Kemudian penerimaan aktual dibandingkan dengan penerimaan potensial nanti. Kemudian selisihnya adalah nilai kerugian. Nilai kerugian itu diestimasi dengan ini di scale up ke diagregasi kemudian jadi kerugian secara nasional. Dan temuannya seperti ini. Pada tabel berikutnya. Di situ dari mulai jadi penelitiannya PSKP 2010 dan 2012. Kemudian di situ ada tahun anggaran kita cukai 2011 dan 2012 itu data survei rokok ilegal 2012 PSKP. Yang 00 memang tidak ada. Kemudian yang 2011 dan 2012 itu kira-kira 595 ada di SKT golongan 1. Jadi ada berbagai macam golongan. SKT itu ada 3 golongan, SKM ada 2 golongan, kemudian SPM yang sigaret putih itu ada 2 golongan. Kemudian hasilnya kira-kira totalnya ada 2.885 rokok itu yang dikoleksi ya, yang disurvei sampai pada totalnya 24.467. Halaman berikutnya ini berdasarkan golongannya. Golongan pabriknya ada SKT golongan 1, 2, dan 3. Kemudian ada yang registered dan unregistered. Yang registered itu yang perusahaan-perusahaan yang ada sudah diidentifikasi oleh bea cukai. Yang unregistered yang lokal-lokal itu biasanya yang tidak diketahui tidak diregister, tidak didaftarkan. Survei tahun 2010 itu kira-kira persentasenya, kemudian ke bawah dari golongan-golongan yang dikoleksi itu 100%, jadi masing-masing 10,53% untuk SKT golongan 1, kemudian 11,50% yang selesai dan 13,21%. Kemudian tahun 2012 di situ ada persentase sampel dan total yang dilanggar. Jadi yang dilanggar itu sebagian besar yang di tahun 2010 itu adalah yang golongan SKM golongan 2 ini. SKM golongan 2 itu 2,66%. Jadi merugikan negara 2,66%. Kemudian di situ ada 2012 yang paling besar melanggar adalah masih tetap ya SKM golongan 2, sigaret kretek mesin golongan 2, 26,66%. Yang dilanggarnya adalah 2,74. Masih ada yang unregistered totalnya 4,38. Jadi SKM golongan 2 itu banyak dilanggar. Kemudian jenis pelanggaran kita cukai berikutnya. Di situ dapat dilihat jenis pelanggaran bea cukai rokok survei tahun 2012 dan 2010. Yang 2012 yang di atas, yang 2010 yang di bawah. Jadi di situ terlihat yang dikasih lingkaran merah adalah SKM golongan 2, itu ternyata besar 2,75 pelanggaran kita cukainya. Kemudian yang 2010 2,67, jadi ada kenaikan sekitar 0,12%. Kemudian yang unregistered 4,37% pelanggarannya turun menjadi 2,4%. Jadi naik ya, dari 2,4 jadi 4, yang di atas yang 2011. Kemudian yang totalnya dari 6,7
24 jadi 8,48% pelanggarannya. Tapi tidak terlalu Survei besar. tahun 2010 dan 12 itu dilakukan oleh lembaga yang sama. Ya, Pak. Maksudnya metodenya. SKP. 2014 ini lembaganya sama lagi, Pak. Mudah-mudahan. Berikutnya, jadi ini sepertinya terus-menerus ini pekerjaan karena konsorsium Polri sepertinya berdasarkan yang saya ketahui sangat yakin dengan Pak Tony dan Bu Arti, meyakinkan mantap. Berikutnya adalah persentase pelanggaran salah personalisasi di perusahaannya yang berbeda dengan kita juga. Jadi survei 2010 salah personalisasi 1,85%. 2012 salah personalisasinya meningkat 2%, jadi 3,80%. Berikutnya lagi yang 14 saja, ini sama. Estimasi kerugiannya sekarang. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang listed dan ada yang non listed, yang registered dan non registered di DJPJ. Dia juga di situ terlihat ada jenis-jenis pelanggarannya. Pelanggarannya tadi ada macam-macam, ada salah personalisasi, ada salah peruntukan yang harusnya untuk 16 ditampilkan kepada 20 batang rokok. Kemudian menggunakan yang recycle atau bekas, kemudian palsu, kitanya seolah-olah benar tapi aspal. Kemudian yang tanpa kita cukai. Di situ terlihat dari totalnya di tahun yang skenario bawah dan skenario atas, yang skenario atas kira-kira merugi. Estimasi kerugian negaranya adalah 598 miliar rupiah. Terus belum ya, kemudian yang batas bawah 410, jadi kira-kira range-nya antara 400 sampai 600 miliar kerugian negara dari situ. Berikutnya estimasi potensi kerugian untuk jenis sekarang untuk keuangan. Jadi di situ terlihat yang salah personalisasi 37 miliar, salah peruntukan 65 miliar, kemudian menggunakan pita bekas 7 miliar. Yang paling besar adalah yang tidak menggunakan pita cukai 92 miliar, totalnya 228 miliar. Untuk skenario atas dan skenario bawahnya 161 miliar. Kemudian untuk yang non listed dan yang listed, skenario atas dan skenario bawah ini untuk yang non listed, yang unregistered atau unlisted 370 miliar untuk yang non listed dari kesalahan-kesalahan itu, dari personalisasi sampai polos. Kemudian yang skenario bawahnya 250 miliar, jadi antara 250 sampai 370 untuk yang unregistered atau unlisted. Kemudian untuk yang listed, yang tadi yang sebelumnya. Ya, berikutnya kesimpulannya, pelanggarannya adalah survei 2012 menemukan pelanggaran cukai rokok besar 8,5%. Sebelumnya tahun 2010 6,24%. Mengapa? Karena meningkatnya cukai yang ilegal gitu, yang palsu, yang tidak ada cukainya dan seterusnya. Ini juga karena kemungkinan karena perubahan metodologi yang cuma sedikit. Kemudian pelanggaran terbesar pada SKM golongan 2 dan yang tidak terdaftar. Kemudian sama dengan survei tahun 2010 dengan magnitudo yang makin meningkat pada rokok dengan pabrik yang unregistered atau unregistered. Kemudian jenis pelanggarannya salah personalisasi yang terbesar, sama antara 2010 dan 2012, tapi meningkat tadi. Kemudian penurunan pada pelanggaran jenis yang dipalsukan, polos meningkat. Pelanggaran paling banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Jadi prestasi terbaik di Sulawesi Selatan. Maksudnya yang ilegal ya. Mungkin karena saya tidak tahu kenapa. Mungkin alasannya adalah karena di sana banyak rokoknya kan. Jadi semakin banyak rokoknya, semakin banyak yang dipakai juga. Jadi mereka berani kan nenek moyangnya kalau kan di sana ya, Makassar, Sulawesi Selatan.
sehingga berani kemudian merokok juga, kemudian banyak pelanggaran juga di situ. Kemudian soal kerugian, itu kerugiannya in total antara 410 sampai 596 miliar. Jadi 0,5 sampai dengan 0,7% dari target penerimaan cukai tahun 2012. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tony tadi, ini sekitar 600 miliar lah ya batas atasnya. Sedangkan target-target pemerintah untuk cukai rekor tahun 2013 itu sudah disampaikan oleh Dirjen Pak Agung, naik 10% menjadi 85 triliun di tahun 2013. Sebelumnya 80 triliun, 79,9 triliun. Untuk SKM itu 62 triliun. SPM yang putih 5,3 triliun dan SKT 15,7 triliun. Jadi kenaikan terus besar nanti tahun 2013 itu pada SKT, sigaret kretek tangan, nanti penerimaannya menjadi 15,7 triliun atau naik 13%. Jadi besar sekali kenaikannya. Tadi juga disinggung-singgung Marlboro tadi. Jadi ternyata cukainya itu luar biasa mahal. Jadi begitu kita merokok satu linting rokok itu kita membayar negara separuhnya. Jadi kalau satu box harganya 18.000, kita membayar pada negara cukainya itu sekitar 9.000, 8.000, 9.000. Satu perusahaan seperti misalnya Sampurna itu bayar cukainya 1 tahun, karena saya punya mahasiswa di Sampurna di MMGM Jakarta, dia bilang produksinya sekitar berapa miliar gitu, 11 miliar atau berapa. Kemudian produk itu kan ada kena cukainya, dihitung-hitung sekitar 30 triliun dari satu perusahaan. Bayar cukainya 30 triliun. Bayang pun 30 triliun Pak, besar sekali. Jadi total tadi cukai rokok itu nanti akan 85 triliun. Ditambah dengan penerimaan cukai yang lain-lain, ada tadi disampaikan oleh Bu Abi, ada yang MBA, minuman yang mengandung etil alkohol, itu nanti total penerimaan cukai Indonesia 2013 diharapkan 89 triliun. APBN kita berapa? 1.550, katakanlah 100 triliun itu sudah 115 dari APBN. Tapi kalau dari total tax revenue itu 900 triliun, besar sekali ya. 10% ya total tax. Ya kira-kira seperti itu. Jadi pelanggarannya sekitar 400 sampai 600 triliun dari cukai rokok ilegal. Jadi Anda yang merokok, tolong dibayangkan pada saat menghirup itu, Anda satu kali menghirup itu untuk Anda sendiri, hirupan berikutnya untuk negara, itu lagi sendiri. Jadi bayar separuhnya itu kira-kira kepada negara. Jadi Anda adalah penyumbang pajak terbesar atau cukai terbesar kepada negara bagi yang merokok dan menyumbang kepada panjangnya umur Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Edi. Bagian saya adalah memberikan highlight. Tadi sudah memberi komentar, saya beri garis bawah lagi. Bisnis rokok ini luar biasa, jadi sangat besar. Karena itu yang menyponsori sepak bola dan olahraga yang itu adalah rokok. Ya. Jadi ada Liga Inggris, Barclays Premier League itu disponsori oleh rokok. Liga Indonesia oleh rokok. Ya. Semua liga, ya, apakah itu Jarum ataukah itu Terang Garam. Nah tadi sudah disebutkan bahwa dari pajak yang kita peroleh setahun, pemerintah mengumpulkan pajak kira-kira 950 triliun rupiah setahun. Targetnya sih hampir 1.000 triliun rupiah. Tapi kelihatannya agak meleset gitu ya. Katakanlah 950 triliun. Itu yang 80 triliun disumbang oleh rokok. Jadi kalau 80 dibagi 950 itu persentasenya cukup lumayan, ya mungkin sekitar 8 atau sampai 9%. Jadi itu cukup besar. Dari total APBN kita sekitar 1.550 triliun. Jadi ini sangat besar. Belum kalau kita bicara labor absorption. Nah, yang juga menarik adalah bahwa perusahaan-perusahaan rokok itu ternyata net income-nya atau labanya itu lebih rendah daripada
mereka mengumpulkan cukai atau membayar cukai kepada pemerintah. Jadi perusahaan-perusahaan terbesar rokok kita itu nomor 1 Sampurna, nomor 2 Gudang Garam, nomor 3 Jarum, nomor 4 Bentul, nomor 5 Noyorono. Jadi di industri rokok tidak berlaku CR4 tapi CR5, 5 perusahaan terbesar yang mendominasi market share 90%. Itu laba masing-masing perusahaan, Sampurna yang paling besar, itu masih di bawah 10 triliun. Sementara sumbangan cukainya itu lebih besar. Ya, jadi ini menarik bahwa rokok memang kontroversial dalam arti ini, di satu pihak itu mengerikan dari sisi kesehatan, tapi dari sisi uang, ya, membantu APBN, membantu penonton televisi nonton bola, yaitu ya, sepak bola ini tadi belum disinggung, jadi ini penelitian ini kurang komprehensif, masih kurang. Jadi Liga Inggris, Liga Spanyol, semuanya sponsornya rokok. Jadi memang sangat-sangat kontroversial. Nah, saya ingin membandingkan sedikit dengan industri lain yang juga menarik untuk kita perhatikan. Itu adalah industri musik, terutama industri recording, rekaman. Karena industri rekaman ini juga sangat rawan, bukan hanya sangat rawan, sudah kebablas sekali tingkat piracy-nya, pembajakannya, ilegal produknya itu jauh lebih besar daripada rokok. Jadi kalau tadi diestimasi oleh kawan-kawan peneliti, Mas Elan dan Mbak Arti, angkanya kan kerugian negara kira-kira opportunity yang hilang itu kira-kira 0,7%, ya 0,7% atau 7 per mil, ya, dari total cukai rokok. Jadi angka ini relatif kecil. Ya, kalau amount-nya ya tadi dengan range yang agak lebar antara 400 sampai 600 miliar rupiah, katakanlah 600 ya, itu memang secara absolut besar. Tapi kalau dibandingkan total penerimaan cukai pemerintah itu relatif kecil, yaitu 0,7%. Nah, apa yang terjadi di industri musik, industri rekaman maksud saya, rekaman musik, ya, itu data terakhir terjadi declining worldwide, ya, seluruh dunia. Industri musik itu mengalami declining in terms of omset, gitu ya. Jadi, sekarang ini angkanya di sekitar 30 billion US dollar, 30 miliar US dollar. Ya. Itu turun terus, ya, sekitar 34. Itu turun dari 40, tiap tahun itu turun kira-kira 1 billion seluruh dunia. Ya, nggak tahu, saya nggak detail, tapi intinya seluruh dunia itu industri itu menurun. Kenapa menurun? Ya jelas. Berbeda dengan rokok, tim peneliti tidak pergi ke mall, karena di mall nggak ada itu rokok ilegal. Karena tadi sudah saya katakan reputational risk. Ya, Jarum, Sampurna, Gudang Garam nggak akan mau melakukan itu, ya, karena itu akan sangat berbahaya. Karena kerajaan mereka terlalu besar, too big to fail, gitu ya, kalau di perbankan itu, ya, terlalu besar. Ya. Nah, berarti mereka itu mencari rokok ilegal itu ya kemana-mana, ke daerah-daerah remote. Makanya ada yang ban kempes, yang gambar-gambar tadi agak dramatis. Nggak tahu ini gambar peneliti benar atau mungkin penelitian lain, gitu, nggak tahu. Enggak, ini beneran. Saya jamin keasliannya. Toh mau asli mau palsu ya gambar itu ya menurut saya biasa-biasa aja. Karena di daerah penelitian seperti itu ya seperti itu. Kalau dulu Pak Edi dengan saya ke penelitian transmigrasi ya gambarnya seperti itu. Jadi mungkin ini gambar tahun itu ya. Enggak. Pokoknya susah lah sedikit itu mengenai transmigrasi. Ya, itu kan kita waktu itu pas puasa-puasa ya. Ya. Saya udah lupa, kalau yang sedih-sedih saya lupa. Kok kayak gitu kok giling-giling gitu. Saya aja merasa itulah bagian terburuk dari CV saya yang panjang. Mau saya keluarkan dari CV. Ini outlier itu. Ceritanya sampai mana tadi? Tapi intinya begini, rokok ilegal itu adanya bukan di tempat-tempat yang nyaman. Tidak ada di Amplas, tidak ada di Senayan City, itu adanya tempat-tempat reget. Ya, jadi cocok kalau penelitinya Mas Edi. Makanya saya nggak ikut ya, wah ini bisa mengganggu reputasi saya ini. Kok penelitiannya reget-reget ya, nanti nggak laku ya. Nah, nggak enak saya. Nah, jadi intinya rokok ilegal ini saya yakin memang jumlahnya kecil. Ya, tidak besar. Kenapa? Karena ruang geraknya juga
tidak leluasa di tempat-tempat yang mencolok. Ya, jadi dia tidak akan hadir di mall, dia tidak akan hadir di toko-toko misalnya Indomaret, Kmart atau Circle K, nggak ada. Ya, dia adanya di pasar, ya paling tidak pasar Pakem gitu ya. Kemudian kalau di Jogja ya, atau kemudian di pasar Telo di mana gitu ya. Pokoknya kalau yang tempat-tempat yang fancy, flamboyan nggak ada. Ya, karena memang rawan ketahuan. Ini berbeda dengan katakanlah fenomena pembajakan tas bermerek, ya, tas misalnya Hermes ya, atau Louis Vuitton. Itu Anda bisa dapatkan di, saya kira di Amplas ada, ya, Anda di mall di Shenzhen di sana ada, gitu ya. Jadi menurut saya memang jumlahnya relatif kecil. Ya, jadi saya tidak terlalu kaget dan saya setuju dengan penelitian Mbak Arti dan Mas Elan bahwa angkanya relatif kecil. Lain kalau kita bicara industri musik misalnya, tadi sudah saya katakan musik dan sekarang mungkin industri video, ya, DVD atau Blu-ray itu Anda bisa dapatkan dengan mudah di Amplas, di Ratu Plaza, ya, lantai paling atas belok kiri dari Wave itu. Itu tempat wajib yang harus dikunjungi oleh orang lain, ya. Tapi atas suruhan saya. Jadi ya maklumlah, Blu-ray itu harga yang 3D kan 600.000, yang palsu 100.000, yang 2D aslinya 300-an 400, yang palsu 40.000, jadi 1:10. Jadi kalau beli ya apa beli buat ya, bisa dimengerti lah. Yang penting TV-nya asli, 80 inch. Oke, jadi intinya penelitian ini tidak, menurut intuitively itu angka itu korek. Ya pasti nggak korek 100%, tapi intinya saya bisa mengerti. Nah itu beda dengan industri musik. Itu ada yang memperkirakan, saya juga nggak bisa mengklarifikasi, tapi ada yang memprediksi satu CD baru, CD asli, itu diikuti dengan 5 CD yang bajakan. Jadi banyak bajakannya. Jadi populasinya luar biasa. Dan itu semakin sulit ditahan karena disparitas harga yang sangat besar. Kalau rokok barangkali disparitasnya nggak besar ya, antara yang asli dan palsu mungkin disparitasnya nggak terlalu besar. Tapi kalau industri musik, CD itu jauh sekali. Ya. DVD itu satu keping harganya sudah mungkin Rp5.000, yang asli Rp100.000. Ya, Blu-ray 600.000 banding 100.000, 400.000 berbanding 40.000, 1:10. Sementara teknologi untuk mengcopy itu mudah sekali sekarang. Bekalnya hanya player, kemudian ngeprint itu mudah sekali, printer berwarna sekarang murah, jadi itu luar biasa. Jadi sebetulnya akan akan menarik juga kalau kami PSEKP punya kesempatan untuk melakukan studi yang sama seperti ini, tetapi untuk dua industri, satu industri musik recording, yang kedua adalah tas-tas branded. Ya, jadi nanti seandainya ada kesempatan dan ada biaya, barangkali kalau kami bisa melakukan dua ini, kan hasilnya akan lebih signifikan atau bukan, lebih spektakuler. Angkanya pasti besar. Jadi antara yang asli dengan yang ilegal itu bisa 1:5, bisa 1:10 bahkan. 10 palsu yang 1 asli. Kalau ini kan hanya 0,7%, gitu ya. Kerugian negara 0,7% itu relatif kecil. Nah, cuman ada masalah dengan angka ini terus mau diapakan. Ini yang jadi PR kita. Di satu pihak, kalau melihat angkanya relatif yang katakanlah 600 miliar, itu bisa dianggap besar, bisa dianggap kecil. Secara absolute amount itu gede, 600 miliar. Ya. Tetapi secara relatif itu kecil dibandingkan total revenue pajak atau cukai rokok yang 80 triliun tahun ini. Tahun depan 85 atau lebih. Nah ini dilema. Karena kalau kita kemudian membuat task force untuk menindak, jangan-jangan ongkosnya lebih mahal. Ya. Tapi di sisi lain, ini apapun alasannya ini adalah masalah hukum. Ya, ini masalah penegakan hukum, ini masalah wibawa pemerintah, ini masalah reputasi pemerintah atau gengsi pemerintah, wibawa, barangkali yang paling tepat wibawa.
untuk menegakkan hukum, untuk melakukan enforcement. Jadi even though ini 600 miliar, menurut hemat saya itu memang tetap harus menjadi perhatian. Ya, meskipun juga di sisi lain ada yang ketika kami diskusi di Jakarta seperti ini di Hotel Borobudur beberapa waktu yang lalu, ada yang mengatakan udahlah biar aja, karena yang 600 miliar kerugian negara itu kan sebetulnya larinya untuk orang-orang kecil juga, karena itu kan biasanya industri rumah tangga itu, home industry atau cottage industry. Jadi ada satu rumah bisa bikin rokok gitu ya, mempekerjakan 5-6 orang. Jadi hitung-hitung pemerintah ya udahlah ini UKM gitu ya, UMKM yang mikro, bagian mikro. Tapi di sisi lain kita harus menghadapi masalah ini, penegakan hukum ini perlu dilakukan. Ini demi wibawa pemerintah dan juga ya moral hazard dan sebagainya. Jadi ini dilematis. Tapi menurut saya mungkin solusinya adalah ya kita mencoba mengakomodasi, yaitu tetap saja dilakukan rahasia-rahasia gitu ya. Meskipun ya sebetulnya rahasia yang sering dilakukan ya jadi lucu-lucuan, rahasia-rahasiaan gitu ya. Jadi contoh seperti di Shenzhen itu saya pernah mengalami ketika saya ke sana lagi lihat-lihat katalog, tiba-tiba ada polisi gitu ya. Jadi semuanya tergopoh-gopoh menutup tokonya, menutup barang-barangnya itu. Polisinya juga datang, tengok kiri, tengok kanan, berlalu, kemudian ramai lagi. Ya, jadi karena memang itu daya tarik Shenzhen itu seperti itu. Kalau Shenzhen nggak ada barang bajakan seperti itu, orang nggak datang ke sana, ngapain? Mau Shenzhen itu ya nggak ada apa-apanya, cuma gedung-gedung itu kita juga ada. Jadi dilema memang. Jadi, di satu pihak Cina sudah meratifikasi WTO, World Trade Organization. Di sisi lain mereka juga masih butuh yang begitu-begitu untuk mengattract turis, gitu ya. Atau kalau di Indonesia di Glodok gitu ya, masih memerlukan. Kalau itu nggak boleh ya bubar. Gitu ya. Jadi inilah hal-hal yang kontroversial. Gitu ya. Di satu pihak kita ingin berada pada jalur WTO. Di sisi lain kita juga melihat tidak bisa menutup mata bahwa ini bisa meng-create employment, bisa mendorong perekonomian UMKM. Gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada pelanggaran hukum. Apapun alasannya itu pelanggaran hukum. Ya. Jadi ini yang tidak mudah diakomodasi. Jadi kedepannya kami PSCKP akan berusaha mencari sponsor gitu ya, karena mungkin juga tidak murah untuk mengongkosi survei semacam ini, tapi khusus industri musik ya, untuk memetakan sebetulnya seberapa besar sih. Tapi feeling saya kalau 1:5, 1:10 itu mungkin benar juga. Alasannya ya karena perbandingan harganya juga sekitar itu. DVD itu, musik dan movie ya, film gitu ya, itu perbandingannya harga bisa 1:10 ya, minimal 1:5. Jadi mungkin range-nya antara 5 sampai 10 kali lipat antara yang original dan yang KW, istilah ilegal itu KW. Jadi ini bahasanya Bu Arti belum gaul ya. Jadi rokok ilegal ya, rokok KW gitu. Nanti kalau ilegal berikutnya diganti judulnya ya, supaya penontonnya lebih banyak yang datang. Ilegal apa ilegal? Kuno ya. Istilah ilegal itu sudah kuno, sekarang KW. Ori dan KW gitu ya. Bahasa gaul anak muda yang biasa cari bajakan. Oke, begitu ya. Jadi saya kira satu lagi isu yang saya mungkin angkat adalah industri rokok ini kagak ade matinya. Ini bahasanya Bang Foke yang sudah lengser. Kalau Bang Jokowi kan ya orang Solo, jadi nggak pernah pakai bahasa Jakarta. Ya. Kagak ade matinya maksudnya begini. Saya ingin cerita sedikit untuk memberikan background yang saya kira penting untuk kita memahami industri rokok. Pada tahun 2003-2004, ketika saya masih di Bank Mandiri, kami didatangi oleh tamu, yaitu debitur kami yang terbesar, yaitu keluarga Hartono dari Kudus. Orang inilah yang memiliki Jarum Kudus. Ya. Sekarang nomor 3. Ya. Dulu pernah nomor 1 tahun 89, kemudian turun dari nomor 2. Jadi waktu kita ketemu itu nomor 1 Gudang Garam, nomor 2 Jarum, nomor 3 Sampurna. Sekarang setelah Sampurna diberi Philip Morris, Sampurna nomor 1. Nah, saya sempat ngomong dengan Pak Budi Hartono. Budi Hartono adalah pemilik Jarum, berdua dengan adiknya Pak Bambang Hartono.
Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, itu kakak beradik. Sekarang dia orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 15 miliar kalau saya nggak salah. Ya, nomor 2 baru Eka Cipta dan seterusnya, dia nomor 1. Nah, 24 miliar US. Yes. Nah, waktu itu dia berkunjung ke Bank Mandiri. Saya tanya, Pak Budi, kenapa Anda begitu agresif untuk membangun sektor-sektor yang non-core bisnis? Bisnis utamanya kan rokok, tapi kan dia kemudian bangun properti, Grand Indonesia. Dia bikin pabrik elektronik, Polytron, ya macam-macam. Sekarang yang top itu dia properti. Jawabannya apa? Jawabannya adalah kami membangun ini sebagai sekoci. Karena kami merasa industri rokok itu terus ditekan dari berbagai penjuru. Pemerintah memajaki, makin lama makin tinggi, pajaknya terakhir ini 0,37%. Ya, jadi pajak rokok Indonesia 37%, bahkan untuk rokok Marlboro karena impor bisa 50% ya Pak Edi ya. Jadi intinya pemerintah gencet, ya. Gencet itu pengertiannya mungkin juga pemerintah merasa ini opportunity untuk menambah revenue pajak, atau memang concern terhadap lingkungan, kesehatan. Ya lingkungan juga, kesehatan juga. Pokoknya intinya pemilik pabrik rokok itu merasa tertekan. Nah, dia mengatakan sooner or later industri rokok ini akan sunset. Ini statement ini tahun 2004 ya, 8 tahun yang lalu. Saya masih ingat di sebuah tempat ruang rapat lantai 2 di Bank Mandiri di sana, Plaza Mandiri sana. Seluruh jajaran direksi Jarum hadir. Pak Budi Hartono atas pertanyaan saya menjawab bahwa sooner or later industri rokok akan sunset. Karena itu kami punya banyak karyawan, kami harus siapkan skoci. Nah, bikin Grand Indonesia, bikin real estate, bikin Polytron itu adalah strategi diversifikasi dan sekoci dari Jarum Group kalau ada apa-apa di industri rokok. Oke, itu satu statement. Tahun berikutnya, tahun 2005, apa yang terjadi? Dunia persilatan Indonesia kaget ketika Putra Sampurna memutuskan menjual pabrik Sampurna kepada Philip Morris dengan nilai transaksi yang waktu itu fantastis 2 miliar US dollar. Kalau rupiah kira-kira 19 triliun in cash. Ya, Putra Sampurna jual. Bahkan dia nggak ngomong pada anaknya yang namanya Michael Sampurna. Michael Sampurna adalah Dirut Sampurna Group. Sementara Dirut, tapi di atas Dirut masih ada chairman yaitu Putra Sampurna. Semua geger, Sampurna dijual. Hasil penjualan itu macam-macam. Dibagi keluarga kan, Putra Sampurna beli mansion di Semanggi, yaitu Danamon, gedung Danamon menjadi Sampurna Strategik. Terus kakaknya Putra Sampurna punya uang banyak ditaruh di Bank Senturi 2 triliun, yang lainnya jadi geger itu. Itu ada cerita di balik itu, tapi tidak untuk forum ini. Confidential. Nah, apa yang terjadi? Apa yang ada di balik pikiran Putra Sampurna? Kenapa kok kerajaan besarnya dijual? Ternyata kurang lebih logikanya mirip Budi Hartono, Jarum. Yaitu intinya pabrik rokok itu nanti akan sunset, akan terus ditekan, akhirnya jadi bonsai. Sekarang rokok aja sudah susah ya, mau merokok susah, di penerbangan nggak ada tempat merokok, ya, di mall sudah mulai di pojok-pojokkan, makin sulit untuk merokok, sehingga diduga akan terjadi sunset. Tapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang dikatakan Pak Budi Sampurna, yang Budi Hartono, Robert Budi Hartono dan Putra Sampurna itu tidak terbukti. Minimal sampai hari ini, kalau kita lihat tren penjualan rokok dan cukai yang dihasilkan itu terus meningkat, nggak ada matinya. Jadi dengan kata lain, rokok ini oleh pengusaha rokok sendiri, pemilik pabrik rokok sudah diantisipasi mau sunset, ternyata nggak juga. Ya, jadi ini memang dalam tanda kutip misteri ya. Rokok adalah satu misteri, katanya ditakuti, katanya dihindari. Semua iklan kalau Anda kawan-kawan lihat di koran selalu ada merokok bisa menyebabkan kanker bisa itu kematian janin misalnya. Pokoknya ngeri-ngeri itu ya. Jadi itu orang jalan terus. Ya. Coba lihat, sekitarnya begitu. Iklan rokok di TV hanya boleh tayang sesudah jam 9 malam. Itu juga cara untuk memojokkan, tapi enggak juga, tetap hidup. Ya. Jadi ya diakali lah. Jadi misalnya
pertandingan sepak bola, sponsornya Jarum, ya judulnya bukan Jarum gitu ya, tapi produk Jarum yang terkenal kan Super ya, jadi acaranya namanya Super Series gitu ya. Ya gitu-gitulah yang bisa dilakukan. Jadi ini industri ini luar biasa, stamina atau endurance-nya kuat dalam jangka panjang, sampai kapan kita nggak tahu. Not only di Indonesia, even di Amerika juga begitu. Rokok sebetulnya membahayakan untuk perempuan, tapi orang Amerika bikin pabrik rokok khusus produk perempuan, namanya Virginia Slim. Ya, ini untuk perempuan. Ya, pinter ngasih nama Virginia Slim. Ya, jadi begitu merokok itu langsung slim. Jadi luar biasa. Ini marketing ya, saya nggak tahu ini. Tapi ya itulah cara-cara industri rokok untuk bertahan dan orang tetap terikat dengan gimmick marketing yang seperti itu. Ini fenomena yang sangat menarik. Baik, saya tidak akan terus ngoceh ya. Intinya kami ingin membuka sesi tanya jawab. Ada 2 narasumber di sini, saya jadi 3. Jadi silakan tanya apa saja yang menyangkut rokok. Kami akan dengan senang hati untuk menjawab. Saya persilahkan mungkin 2-3 penanya dulu. Menarik mengenai ini ya. Tadi sudah disinggung tentang, saya kira pembahasannya bisa 2. Satu adalah tentang penelitian ini sendiri, saya kira cukup jelas. Tapi kemudian yang SWOT ya, setelah ada temuan-temuan seperti ini, satu adalah yang paling populer, siapa sih yang betulnya menikmati industri rokok, mulai dari petani, pabrik, pedagang, ya, negara, atau konsumen. Dan tadi sudah dikatakan bahwa ini sangat kontroversial dalam pemikiran dan interestnya masing-masing yang berbeda-beda. Jadi patut ditanyakan, barangkali tim sudah juga berpikir ini tadi pertanyaan sampai kemana sih sebetulnya industri rokok ini akan jalan, apalagi kalau sudah masuk kepada kebijakan yang berkeadilan. Karena petani juga ada banyak menuntut ya, macam-macam. Dengan pihak yang concern hal kesehatan juga banyak menuntut macam-macam, ya, termasuk Dijen Pajak ya, sangat menuntut. Ini kontroversi seperti ini kalau barangkali dipikirkan oleh kawan-kawan peneliti, sampai di mana sih ini akan terjadi. Yang kedua adalah kalau kita lihat sebetulnya kalau tadi umumnya adalah pabrik rokok mesin, jadi not very small ya, tidak kecil banget ya, yang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk dicari kalau toh mau mematikan ataupun berantas ini. Kemungkinan saja permasalahan lain yang mungkin tidak terlalu menjadi skop dari penelitian ini. Tapi kalau kita lihat bahwa berbagai tuntutan yang berbeda-beda ya, dari petani mulai dari tembakau les nikotin yang sudah diintrodusir, kemudian banyak sekali tentangan yang dibuat, kemudian ada berita yang mengatakan bahwa impor tembakau di Indonesia itu juga membesar. Jadi petani sebetulnya tidak banyak, kalau ada tidak ikut menikmati pertumbuhan penjualan rokok dan dari produksi dalam negeri, karena impor tembakau itu juga meningkat terlalu tinggi. Lalu satu hal, saya kira kalau dari segi bisnis menjadi satu dilematis atau ya
yang ini kalau dipikirkan sebetulnya kenapa sih Philip Morris mau beli? Sebetulnya ya itu kan sudah merencanakan. Jadi dia menikmati semua investasi yang telah digunakan sambil menanti datangnya kiamat rokok itu. Ya. Ternyata tidak terjadi, ya mereka bersyukur. Itu aja Pak, jadi barangkali ada hal-hal yang bisa Terima kasih Pak. Nama saya Binsar dari manajemen. Mungkin saya tidak masuk ke dalam pengkajian secara ekonomi, lebih kepada sosial gitu. Kemiskinan terstruktur itu yang sering dibahanakan di Indonesia ini, salah satunya adalah memang gaya hidup masyarakat. Salah satunya contohnya adalah merokok seperti itu. Dengan pendapatan mungkin 15.000 satu hari, bahkan dia bisa berani mengorbankan setengah pendapatannya hanya untuk membeli rokok gitu. Mungkin kita tidak di ruang ini tidak semuanya perokok yang sangat aktif. Di luar gedung ini banyak, atau bahkan juga pekerja-pekerja buruh kasar seperti itu. Nah, sama-sama pertanyaan tadi, sebenarnya terlepas itu ilegal atau tidak ilegal, keuntungan rokok ini dinikmati para orang-orang yang besar juga seperti itu, yang membuat rokok menjadi salah satu bisnis yang mewahkan di Indonesia ini salah satunya gitu. Kenapa dengan hasil penelitian ini, kenapa tidak bukan hanya sebatas melihat rokok itu ilegal seperti itu, tapi dari segi kesehatan dan dari segi pembahasan kemiskinan terstruktur itu menjadikan rokok ini ya semakin kita persempit untuk masyarakat yang berpendapatan rendah seperti itu. Karena kalau yang Pak Tony bilang tadi, Marlboro atau rokok-rokok yang punya brand nama internasional, itu bagi mereka yang pendapatan yang lebih besar seperti itu dia Pak. Kenapa intinya hasil penelitian ini kenapa tidak diarahkan juga ke masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti itu untuk menghentikan mengurangi produksi rokok, terlepas itu apakah bahan dasar diimpor atau tidak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Saya Mega, sama dari manajemen. Apakah pada penelitian ini rokok ilegal tadi sudah maksudnya dikelompokkan gitu Pak? Mana yang cuman nempel label aja, mana yang kualitas oke, tapi mereka terbentur pada permasalahan mengurus perizinan atau masalah hukum tadi yang sudah seperti Bapak bilang, ini sebenarnya permasalahan dilematis kalau mau ditekan, tapi ini sebenarnya penghidupan masyarakat juga, mulai dari petaninya, mulai dari buruhnya. Terus apakah sudah ada penelitian lebih lanjut tentang kontribusi, ini kan tadi masuk dalam salah satu MKM ya Pak ya, usaha mikro, kecil, menengah itu tadi, apakah rokok ilegal yang diproduksi tapi yang khusus yang kriteria kualitas oke, tapi mereka permasalahannya pada perizinan atau masalah hukum tadi, sudah diteliti apakah seberapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat yang memproduksi rokok dengan kriteria tadi itu. Terima kasih. Akan ikut menjawab. Jadi intinya memang rokok ini susah ya di satu. Artinya gini, maksud saya ini mengatakan bahwa rokok ilegal memang merupakan satu fenomena yang terjadi dan jumlahnya mungkin membesar, ya, secara nominal itu besar. Tapi kalau dibandingkan dengan industri musik dan video yang ilegal itu, saya yakin lebih besar lagi, dan celakanya itu di depan mata kita. Anda ke mall akan nemui itu, tapi kalau ke mall nyari rokok ilegal itu susah, ya, atau malah nggak ada. Tapi yang video bajakan, DVD, Blu-ray atau musik itu di depan mata kita. Jadi memang
Dari sisi itu sebetulnya ini nggak terlalu masalah gitu ya, dari sisi itu comparison ya, tapi secara absolut pasti ada masalah. Oke, saya undang Bu Arti, Pak Edi, dan terakhir nanti saya juga akan mengomentari terutama dari pertanyaan-pertanyaan Pak Harsono, rasanya ada beberapa yang relevan saya jawab. Silakan Bu Arti. Terima kasih Pak Tony dan juga terima kasih para penanya. Ini saya mendapatkan privilege yang paling junior, paling dapat privilege untuk memilih mana yang saya jawab. Yang susah-susah saya berikan ke senior-senior. Yang pertama Pak Harsono, setelah penelitian ini kemudian menemukan 400 sampai 600 miliar kerugian negara, so what? Nah, kalau kami lihat, kalau melihat dari persentasenya, apalagi dibandingkan dengan total cukai revenue tadi hanya 0,7%, maka sepertinya marginal cost untuk melakukan tindakan bakal lebih besar daripada marginal benefit-nya. Jadi mungkin ya sudah dibiarkan saja dulu. Kalau misalnya untuk tindakan ekstra untuk melihat, untuk menangkap pelanggarnya itu membutuhkan extra effort yang lebih besar daripada manfaatnya. Nah, namun kalau kita lihat dari grafik ini ya, itu yang paling tinggi kan di Sulawesi Selatan. Nah, ada informasi bahwa ketika hasil survei ini dipublish, itu kemudian Ditjen Bea Cukai itu melakukan tindakan yaitu merotasi sejumlah person in charge-nya di Sulawesi Selatan, itu kemudian diganti gitu, hanya karena melihat ini ya, jadi kemudian mereka melihat distribusi pelanggarannya itu ya, jadi tapi kembali lagi tadi seperti yang dikatakan juga Pak Tony, kalau membentuk task force khusus jangan-jangan biayanya lebih besar daripada 400 atau 600 miliar itu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah dari berdasarkan distribusi ini, kemudian otoritas cukai itu menindaklanjuti berdasarkan dengan existing resources. Kemudian mungkin caranya sekarang lebih terfokus. Nah, kemudian dari Mas Binsar dari manajemen ya, penelitian ini memang belum melihat ke arah biaya kesehatan, kemudian bagaimana perilakunya, bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan terstruktur. Jadi memang benar bahwa rokok itu merupakan komoditas yang proporsinya dikonsumsi lebih besar oleh masyarakat miskin daripada masyarakat yang kaya. Jadi kalau kita meningkatkan rate cukai atas rokok, itu sebenarnya membuat lebih regresif lagi. Karena apa? Marginal propensity to consume rokok dari orang kaya itu kan lebih kecil daripada marginal propensity to consume rokok dari orang miskin. Jadi kalau kita tambahkan rate pajak atau rate cukai atas rokok, maka sebenarnya lebih menyengsarakan yang miskin karena marginal propensity to consume yang tidak imbang tadi. Jadi memang menjadi sulit. Namun kemudian cara mendistorsi konsumsi merokok, yang kalau merokok itu memang sangat merugikan bagi kantong si miskin ya, karena dari proporsinya lagi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan proporsi income yang dibelanjakan oleh si kaya untuk merokok. Lalu caranya bagaimana? Ini kita ada mahasiswa S3 kita yang melakukan eksperimen tentang perilaku merokok yang Endah aja nggak ya? Bu Endah gitu. Jadi dia melakukan eksperimen untuk melihat apakah kalau orang itu diberi informasi tentang merokok itu tentang akibat merokok itu akan mengurangi perilakunya dalam merokok. Jadi ada beberapa grup ya, ada 3 grup yang dia bedakan ya dari subjek eksperimennya. Yang pertama adalah tidak diberi informasi apapun tentang akibat merokok ya. Jadi diundang saja, kemudian disuruh lihat film atau filmnya apa, Harry Potter yang lain-lain. Nah, kemudian setelah melihat itu disajikan makanan, kemudian masyarakat atau subjeknya tadi diberi kupon ya, kuponnya gratis bisa ditukar dengan rokok atau tidak. Kalau tidak ditukar dengan rokok maka dia bawa utuh kuponnya, kalau ditukar ya dikurangkan. Jadi kupon tersebut nanti ditukar dengan uang betulan ya, bukan uang mainan. Jadi akan menambah income dia atau tidak. Nah, kemudian grup yang kedua diberi informasi tentang kapasitas paru-paru dia. Nah, grup yang ketiga diberi informasi tentang akibat merokok.
Nah, jadi apakah kalau diberikan informasi seperti itu maka orang cenderung enggan merokok? Jadi misalnya kalau di bungkus rokoknya itu ada ditayangkan hasil-hasil yang mengerikan dari merokok, seperti produk rokok di Malaysia kan udah mulai ditayangkan yang sangat mengerikan, apakah kemudian orang lalu jadi gila untuk merokok atau tidak? Yang hasilnya bagaimana, tunggu dissertation defense-nya Mbak Ida. Jadi mungkin pemberian informasi itu bisa mengubah perilaku orang dalam merokok, karena itu kan sesuatu yang addictive ya. Jadi konsumsinya itu spesial seperti halnya alkohol. Kemudian Mbak Mega dari jurusan manajemen, jurusan ilmu ekonomi perdagangan. Pertanyaannya adalah apakah rokok ilegal ini dikelompokkan ya, tentang yang cukainya ilegal dan versus yang kualitasnya oke, ini masalah perizinan. Nah, sekali lagi ini survei ini kita hanya membeli rokoknya, kemudian diidentifikasi cukainya, pita cukainya, apakah pita cukai tersebut legal atau tidak. Jadi kita tidak sampai membuka ke kualitas rokoknya. Jadi di sini hanya melihat apakah pita cukai itu ilegal atau tidak. Yang ilegal tadi dikelompokkan ke salah personalisasi, salah peruntukan, bekas maupun palsu. Jadi kita tidak sampai melihat kualitasnya. Jadi memang lain dengan kayak CD musik tadi ya, itu kan memang bajakan ya. Tapi kalau yang rokok ini bukan rokoknya yang palsu tapi cukainya. Jadi kita lihat masalah cukainya. Meskipun kemudian dari data ditunjukkan bahwa untuk yang golongan 1 memang tidak ada, karena tadi reputational risk yang dikemukakan Pak Tony tadi. Jadi yang berani melakukan ya hanya yang golongan 3, yang golongan yang di bawah. Jadi mungkin mau menambahkan yang Oke, saya mungkin akan menambahkan tentang yang rokok itu. Kenapa tidak ada penelitian yang lebih lanjut tentang rokok-rokok yang kecil itu? Nah, rokok-rokok yang kecil ini tuh rokok-rokok golongan 3, yang dia tuh nama pabriknya itu benar-benar teman-teman nggak akan menemukannya di warung rokok yang resmi itu. Yang ketika Pak Tony kita nyarinya di mana Pak? Di Ambar Plaza. Itu kita nggak ada. Coba teman-teman ingat nggak, pernah nggak nemu rokok yang gambarnya jambu bol atau mungkin gambarnya mobil? Itu kan sangat jarang Kak. Rokok yang sangat kecil-kecil ini yang tadi mungkin dibilang dia yang UMKM ini. Nah, ini kalau mau ditindak jumlahnya itu tidak hanya 1, 2, 3 tapi ribuan dan dia tersebar. Itu dia mungkin kenapa pemerintah belum ada tindakan yang jelasnya. Kurang lebih begitu Bu. Silakan Pak Edi. Oke, terima kasih. Saya menambahkan sedikit. Tadi disampaikan oleh Pak Harsono mengenai konfigurasi kira-kira siapa yang menerima manfaat terbesarnya. Saya kira sudah jelas ya, pengusaha. Cuma bagaimana saya hubungan dengan petani dan seterusnya, kelompok yang berpenghasilan rendah atau yang miskin, ya aspek sosialnya bagaimana. Di beberapa kali pertemuan yang kita lakukan di Medan, di Malang dan seterusnya, yang kaitannya bukan dengan rokok sih, tapi dengan MMA, minuman yang mengandung etil alkohol, itu juga ada cukainya, ada pita cukainya. Ternyata pelanggarannya juga ada di situ. Itu diusulkan mengenai, saya usulkan mengenai ini diskriminasi tarif. Jadi untuk produk lokal yang memang dia tidak mampu membayar cukai sesuai dengan perusahaan-perusahaan besar itu, karena tarif cukai itu ternyata ada bermacam-macam. Ada 3, ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Kenapa kita tidak membuatnya menjadi lebih bervariasi? Artinya untuk kelompok perusahaan yang kecil dan menengah misalnya, cukainya dikasih harga atau tarifnya lebih rendah gitu, sehingga mereka mampu membayar dan tidak gelap-gelapan. Cuma memang kalau dilihat dari sisi penerimaan total, itu estimasi kita hanya sekitar 600 miliar ya. Padahal 2013 sesuai dengan yang disebutkan oleh para Direktur Jenderal Bea dan Cukai, itu kenaikannya sekitar 5 triliun, jadi hanya sekitar 500 dibagi over 5 triliun per 10-nya. Jadi penerimaannya naik 10%, sedangkan penggelapannya hanya sekitar 0,7%. Jadi sungguhnya kecil sih ya.
dibandingkan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak tadi di industri yang lain. Termasuk juga bagaimana mengelola pendapatan ini sedemikian rupa sehingga petani mendapatkan itu yang sulit, mendapatkan porsi yang lebih besar misalnya dalam kerja-kerjanya. Jadi diperlukan satu struktur atau mekanisme pembagian pricing yang akhirnya bisa mengangkat harganya petani. Saya kira itu perlu ada pertemuan yang cukup intensif antara Direktorat Jenderal Biaya dan Cukai, kemudian universitas, kemudian juga pengusaha dan juga mengundang petani. Pertemuan seperti ini tidak pernah ada. Termasuk juga ketika kita melaunching hasil dari penelitian yang semacam, misalnya MMPA, dan kita sebutkan provinsi-provinsi kira-kira yang potensi penerimaannya masih cukup besar yang mana, itu terus mereka langsung khawatir gitu karena didatangi langsung oleh pejabat dari pusat. Misalnya kita presentasi didampingi oleh pejabat dari pusat, kemudian kita sampaikan beliau provinsi yang potensinya masih cukup besar, kemudian actualnya cuma sedikit. Itu mereka seperti yang disampaikan oleh Bu Arti tadi, beliau takut nanti dimutasi atau dicopot jabatannya, dimutasi kemana. Jadi memang dibutuhkan satu koordinasi, pertemuan-pertemuan yang memikirkan tidak hanya penerimaan negara, tetapi juga memikirkan masyarakat petani. Seperti apakah itu? Memang perlu orang-orang seperti Profesor Mugiarto zaman dulu memikirkan masyarakat kecil. Dan Fakultas Ekonomi nanti mau bikin yang namanya Corner Ekonomi Kerakyatan atau Dashboard Ekonomi Kerakyatan. Kita punya dashboard makro, kita punya dashboard financial, kita punya dashboard syariah, kita belum punya dashboard yang menghidupkan kembali mengenai bantuan dari universitas atau fakultas kepada masyarakat miskin, sehingga nanti akan dibuat dashboard kerakyatan yang intisarinya menyerap ide-ide, mengundang kelompok yang berpenghasilan menengah ke bawah, petani dan seterusnya untuk bertemu dengan akademisi dan juga bertemu dengan pengusaha, kemudian bisa sambung rasa, seperti juga yang dilakukan oleh Bank Indonesia ketika menghubung-hubungkan antara pemerintah daerah, SKPD, misalnya universitas, BI, perbankan, kemudian ada BNT juga diundang, kemudian sambung rasa. Ternyata yang seperti itu banyak manfaatnya kepada peningkatan harkat dan martabat kelompok bawah. Mudah-mudahan bisa kita lakukan nanti. Kemudian rokok itu memang kontroversial. Kita sudah tahu ada konflik kepentingan di situ. Dari zaman gak enak sampai sekarang ada konflik kepentingan. Kalau tadi disampaikan bahwa penerimaan kita terus nanti dari rokok itu, cukai rokok itu kira-kira sekitar 85 triliun. Pada waktu itu Profesor Anfasa Muluk mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rokok itu sekitar 200 triliun. Jadi penerimaannya 85. Secara kesehatan Profesor Farid Anfasa Muluk, mantan Menteri Kesehatan, bilang 200 triliun cost-nya. Jadi lebih besar cost-nya dibandingkan biayanya, sehingga pemerintah perlu powerful itu mengelola perusahaan-perusahaan rokok. Tapi kalau terlalu strict, terus nanti perusahaan-perusahaan tidak banyak berkontribusi kepada masyarakat, termasuk juga petani. Karena itu maka biasanya sih pelan-pelan gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan, saya kira suatu saat nanti akan menjadi sunset beneran karena memang dipojok-pojokkan. Memang mudaratnya ditekan. Kalau kita kembali lagi ke values, maka lebih besar mana sih manfaat sama mudaratnya. Kalau memang masih ada mudaratnya, maka dikurangi kan sedikit demi sedikit, tapi tidak saklek. Saya kira nanti suatu saat akan berkurang. Kemudian juga kalau dari sisi sosial seperti itu, dari sisi ekonomi juga seperti itu. Kalau dari sisi ilmu pengetahuannya sendiri, bagaimana orang-orang di sebelah barat Jalan Kaliurang itu bisa memikirkan, misalnya dari farmasi, dokter dan seterusnya, rokok yang mengurangi mudarat, yang mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan. Nah, kalau itu bisa dipikirkan, mengurangi nikotinnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Harsono, kalau itu bisa dipikirkan dan bisa mengurangi biaya, maka ini tidak perlu berhenti, tidak perlu menjadi sunset.
teman-teman farmasi, teman-teman teknik kimia, teman-teman dari kedokteran itu bisa melakukan inovasi-inovasi baru gitu ya. Dan kemarin Pak Rektor sudah menyerahkan ke mana pemerintah pusat 100 inovasi UGM. Jadi untuk rokok saya kira ini bisa diteliti oleh teman-teman dari fakultas-fakultas yang terkait kedokteran, farmasi, teknik kimia, kimia dan seterusnya mengenai apa sih yang ada di dalam rokok itu, nikotinnya seperti apa, bagaimana menurunkan kadarnya dari tembakau sampai ke rokok yang dihisap.